Kalian tahu nggak sih, kalau 87% dan hampir 90% dari mahasiswa di Indonesia, itu rata-rata banyak yang salah jurusan, dan mereka menyesal atas jurusan yang mereka pilih. Hal ini sebenarnya ada pertanyaan mendasar, mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi, sebenarnya ketika mereka udah lulus SMA ataupun SMK, ada pertanyaan bahwa mereka akan bingung mau ambil jurusan apa. Coba deh, ke teman-teman kalian ketika udah kelas 11 ataupun kelas 12, bahkan setelah lulus gitu ya, mereka ketika ditanya, pasti hanya tidak akan lebih dari 50% yang ditanya bahwa dia bakal kuliah di Universitas A, Universitas B. Kecuali kalau memang anaknya memang prioritas tinggi ya. Mungkin dukungan dari orang tua, dukungan dari teman mereka, ataupun memang dari diri mereka sendiri, dia udah sadar bahwa dia tuh pengen masuk ke jurusan itu di universitas itu. Tapi kebanyakan dari mereka ketika ditanya, kamu mau ambil jurusan apa ya ketika kuliah? Dan kebanyakan dari mereka pasti masih bingung ataupun masih belum bisa menjawab mereka mau ambil jurusan apa. Untuk pembahasan yang pertama ini, jadi jurusan apa yang seharusnya aku pilih gitu kan ya. Jadi ada dua pertanyaan mendasar di mana jurusan mana yang aku pilih gitu kan. Yang pertama, mungkin kita bingung karena kita memang belum bisa menentukan jurusan apa yang bakal kita pilih. Atau yang kedua, kita bingung bahwa jurusan yang kita pilih adalah jurusan yang sesuai dengan hati nurani kita atau pilihan sesuai dengan hati nurani orang tua. Nah, biasanya kalau yang namanya anak penurut gitu ya, dan juga mereka itu memiliki kebimbangan yang luar biasa, mereka akan pasti mengambil pilihan dari pilihan jurusan dari orang tua. Karena apa? Biasanya orang tua dianggap bahwa orang yang paling berpengalaman dan juga berpengaruh dalam hidup anaknya gitu kan. Tapi justru bisa juga dalam hal ini orang tua bisa saja memilih suatu pilihan yang salah juga untuk anaknya. Karena belum tentu kan si anak tuh suka dengan apa yang dipilihkan oleh orang tua, ataupun sesuai dengan bakat dan juga minat dari si anak ini. Jadi ketika misalnya kita ditanyakan bahwa kamu mau ambil jurusan apa, yang pertama harus kamu lihat adalah bakat dan minat kamu sendiri terhadap jurusan ini tuh bagaimana. Jangan sampai ketika kamu sudah memilih jurusan yang telah dipilih gitu ya, itu kamu menyesal ketika sudah berlangsung setelah 1 tahun ataupun 2 tahun berlangsung, apalagi ketika sudah semester akhir gitu ya, karena baru menyadari bahwa jurusan yang kalian pilih itu nggak sesuai dengan bakat dan juga minat kalian sendiri. Karena hal ini, yang namanya jurusan kuliah itu bukan seperti kita tuh milih menu makanan ya, gue pengen bakso, gue pengen mie ayam, tuh bukan. Karena ketika kalian udah pilih itu jurusan gitu kan, kalian nggak akan dengan mudahnya pindah ke jurusan yang lain gitu kan. Apalagi kalau sudah semester akhir, masa kalian mau ngulang lagi dari semester awal dengan jurusan yang berbeda gitu kan. Itu nggak mungkin banget gitu kan. Dan itu malah justru akan mengurangi time limit kalian untuk mendaftar pekerjaan ataupun memiliki kesempatan untuk bekerja, karena ada batas limit umur ketika kalian mau mendaftar ke perusahaan ataupun instansi tertentu. Ada limit umurnya. Dan kemudian kenapa alasannya harus sesuai dengan minat dan juga bakat? Yang namanya kuliah itu, kalian tidak hanya diajarkan tentang teori ataupun praktek, tetapi kalian juga harus diajarkan terkait tentang soft skill dan juga hard skill kalian. Jadi ketika kalian itu mungkin ya, misalnya kita kuliah di jurusan A. Ketika Anda berminat di jurusan A dan juga Anda berbakat di kuliah di jurusan A ini gitu kan, kalian memiliki soft skill apa? Misal seketika kalian ambil jurusan informatika. Nah, soft skill kalian mungkin selain Anda bisa mengutak-ngutik masalah desain dan juga multimedia dan lain-lain itu, mungkin ya, Anda memiliki freelance untuk bisa membuka studio foto misal. Nah, soft skill ini itu berkaitan tentang kemandirian dan juga keahlian-keahlian lain yang bakal kalian bisa kembangkan yang sesuai dengan jurusan kalian pilih. Nah, inilah yang penting sebenarnya. Dan ketika kalian sesuai dengan bakat dan minat kalian, pastinya nanti ketika kalian salah jurusan pun ataupun leset sedikit gitu ya, kalian akan bisa mengembangkan kemampuan kalian di luar kemampuan ataupun di luar jurusan yang kalian pilih ini gitu. Karena teman-teman, ketika kalian memilih jurusan A gitu ya, kalian berkembang itu bukan hanya dari teori ataupun praktek yang kalian dapatkan dari kuliah. Tetapi yang namanya minat dan bakat ini akan menunjang yang kemampuan kalian ini ketika nanti kalian menghadapi suatu permasalahan di lapangan secara real. Nah, ketika inilah mungkin soft skill yang kalian kembangkan bisa disalurkan melalui organisasi-organisasi kemahasiswaan yang kalian ikuti, ataupun suatu kursus-kursus yang bakal kalian ikuti untuk menunjang kemampuan kalian sesuai dengan jurusan yang kalian pilih. Nah, jadi kalian tahu ya, kenapa bakat dan minat ini penting buat diri kalian untuk pemahaman diri kalian. Tujuannya adalah untuk pengembangan keilmuan dan juga pengembangan skill kalian ketika nanti kalian memilih jurusan yang sesuai dengan kriteria pilihan Anda.
Dengan melakukan riset pilihan jurusan ini, kalian bisa melakukannya dengan cara apa? Dengan cara tanya-tanya ataupun browsing-browsing di internet gitu ya. Apa yang perlu kalian browsing? Yang perlu kalian browsing adalah RPS, teman-teman. Jadi, yang namanya kuliah itu ada namanya rencana pembelajaran semester. Nah, ibaratnya kalau misalnya guru nih ya, kita punya RPP. Jadi, rancangan pembelajaran apa yang bakal kita pelajari ketika kita sekolah. Nah, ketika kita kuliah namanya RPS. Dari RPS itulah nanti kita tuh akan meneliti ataupun menganalisis apa yang bakal kita pelajari ketika kita kuliah. Misalnya, aku ambil pendidikan matematika. Nah, kalau misalnya pendidikan matematika yang bakal aku pelajarin itu masalah teori pendidikan, kemudian nanti ada evaluasi pendidikan, kemudian ada teori-teori pendidikan siapa gitu kan, ataupun pengembangan pembelajaran, kemudian ada micro teaching, kemudian ada KKN, ada PPL dan lain-lain itu. Nah, kira-kira ini sesuai nggak dengan pribadi kalian? Nah, ketika kalian udah melakukan riset itu, kalian harus bandingkan. Oh, pelajaran yang bakal gue pelajari itu ternyata kalau misalnya pendidikan, berarti kan guru, ya kan? Berarti saya nanti tujuan akhirnya adalah bakal jadi guru. Nah, kalian harus tahu itu. Jadi ketika kalian tuh memilih jurusan, kalian nggak akan memilih jurusan ketika nanti sudah ambil nih di tengah-tengah gitu, baru kalian tahu, oh ternyata gue besok jadi guru gitu kan. Padahal dandanan kalian, style kalian itu bukan jadi guru, tapi kayak model gitu kan. Atau mungkin orang yang rapih, berjas gitu, itu cocoknya untuk pekerja di kantoran. Nah, inilah yang bakal kalian tahu apakah yang akan kalian pelajari ketika kalian mengambil jurusan yang kalian pilih. Riset yang selanjutnya adalah kalian harus tahu alumninya tuh apa, dan juga bagaimana, dan juga bekerja di mana. Itu penting. Karena ketika kalian tahu, oh ini alumni STAN misal, dia tuh kerjanya di sini, di sini, di sini. Kemudian alumni UGM, alumni UI, dia bisa bekerja dengan jurusan ini, saya ambil HI, ataupun mungkin akuntansi, dan lain-lain. Itu bisa kalian jadikan riset. Karena ketika kalian melakukan riset itu sangat penting teman-teman ya, dua riset ini. Ketika kalian melakukan riset untuk mengenal keilmuan yang harus kalian pelajari ketika nanti di bangku kuliah itu melalui RPS itu tadi. Dan yang kedua adalah melalui alumni-alumninya bekerja di mana, ataupun dia tuh misal di instansi apa dan juga jurusan apa, itu penting banget. Dengan begitu kalian akan memiliki pandangan ataupun lebih terbuka nih, oh iya ternyata ketika saya memilih jurusan A, saya akan nantinya bekerja di A gitu ya. Ketika saya memilih jurusan B, nanti saya mau bekerja di perusahaan ini, atau instansi ini, gitu. Nah, itulah yang penting, gitu teman-teman. Nah, ketika itulah kalian bisa memilih hal ini, kedua hal tersebut tadi, kalian akan bisa lebih enjoy ketika kuliah, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi dengan orang yang berpengalaman atau orang yang sudah terjun di dunia kerja dengan jurusan tertentu yang bakal kalian pilih. Nah, dengan seperti ini, Anda sebenarnya melakukan suatu riset yang lebih tinggi lagi. Karena ketika kalian tahu orang tersebut bekerja di instansi A, dan Anda bertanya langsung kepada orangnya, Anda akan diarahkan secara tidak langsung. Dan pastinya disitulah Anda akan termotivasi dan juga memiliki gambaran yang gamblang. Dan juga Anda akan bisa memiliki suatu tujuan kenapa Anda memilih jurusan A, dan Anda memiliki alasan yang tepat ketika orang tua Anda menanyakan, "Kenapa kamu pilih A?" gitu kan, jurusan A di universitas A gitu. Karena Anda sudah memiliki jawaban yang tepat dan juga sudah sesuai, Anda akan menjabarkannya dengan lebih gamblang dan juga akan, "Oh iya ya, orang tua tuh akan pasti, oke oke, siap siap." Oke, jadi mereka akan menerima dengan lapang dada dan juga mereka akan memberikan suatu support yang luar biasa karena Anda memiliki alasan dan juga tujuan yang tepat mengapa Anda memilih jurusan A, gitu. Nah, tapi dari beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa pantangan ataupun hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan ketika memilih jurusan kuliah. Nah, jadi pantangan-pantangan itu sebenarnya adalah kombinasi ya, di mana kita akan lebih tepat lagi memilih jurusan yang bakal kita pilih nantinya. Ada beberapa hal yang mungkin kalian jangan jadikan patokan ketika kalian mau daftar ataupun mau memilih jurusan. Yang pertama adalah ketika kalian itu menjadi patokan nilai kalian yang tertinggi. Nah, sering kali ya teman-teman ya, kita menjadikan patokan nilai tertinggi kita itu sebagai acuan utama kalau kita mau masuk kuliah. Karena nilai kita tinggi misal di matematika gitu ya. Oh ternyata kamu pintar matematika, nanti kamu daftar ya di jurusan yang berkaitan dengan matematika, entah itu jadi guru matematika gitu kan ya, atau mungkin di statistika. Padahal yang namanya hitung-hitungan itu nggak hanya berkutat di pendidikan matematika maupun yang berbau dengan matematika. Dia bisa masuk ke mungkin ya ke teknik kimia gitu kan. Dia bisa masuk ke teknik sipil, ataupun dia kalau misalnya masuk akuntansi ataupun ekonomi pun bisa gitu, walaupun itu pelajar IPS. Karena di pelajaran jurusan di perguruan tinggi itu adalah pelajaran pengembangan dan sebenarnya bisa dipelajari.
ya. Nah, inilah yang membuat kenapa kita jangan jadikan acuan bahwa nilai yang tertinggi ketika SMA itulah adalah ketika kalian tuh cocok di situ. Karena kita tahu bahwa mungkin kalian memang cocok di situ. Tapi apakah ini prospek di kehidupan kalian? Apakah ini akan berguna nanti di masa depan? Ataupun kalau kalian yang mengejar karir nih gitu ya, ketika kalian pengen kerja di perusahaan, tetapi ternyata kalian malah daftar di jurusan pendidikan matematika. Itu kan nggak nyambung ya. Jadi ketika kalian pengen daftar di perusahaan dan juga pengen dapat gajinya besar, ya jangan daftar pendidikan matematika gitu loh. Kalian harus daftar akuntansi, ekonomi gitu ya, ataupun mungkin teknik dan segala macem gitu. Jadi kalian harus tahu nih tujuan kalian mau masuk dan bekerja di mana, skill kalian tuh cocoknya di mana, kalian harus tahu. Jadi jangan jadikan sebagai nilai yang tertinggi kalian di SMA itu adalah jurusan yang sesuai dengan nilai kalian ini gitu yang kalian pilih untuk di kuliah nanti. Jangan sampai seperti itu. Kalian nanti jatuh sendiri di situ. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting. Jangan asal ikut teman. Biasanya orang-orang di sekitar kita itu ikut jurusan A karena kita ikut temannya gitu kan. Karena dia tuh si A itu punya teman B yang daftar di jurusan itu. Kemudian kita ikut-ikut, oh ayo deh, kita ikut deh kuliah di situ gitu kan. Tapi ketika dia udah masuk, kok kayak gini sih kuliahnya, ngapain gitu ya. Udah nggak sesuai banget dengan minat dan juga bakat dia gitu. Nah, inilah yang sering dijadikan bahwa 87% orang di Indonesia ini adalah orang yang salah jurusan ketika dia tuh kuliah. Karena mereka tuh banyak yang ikut-ikutan teman mereka, ataupun mungkin dia udah bingung, stres gitu kan, dia udah stres banget dan dia udah mau apa ya udah bingung lah kesana kemari, yang penting gue kuliah gitu. Yang penting gak kuliah, tapi kita nggak tahu arah dan juga tujuannya apa. Sehingga yang terjadi adalah dia tidak bisa mengembangkan skill mereka, dia tidak tahu arah bakal kemana nih jurusan yang telah aku bawa dan juga telah aku bawa ijazahnya, aku lulus gitu kan. Ketika aku mau jadi guru, aku nggak mau ngajar. Ketika aku udah jadi teknik sipil, aku nggak bisa membuat desain dan segala macam dengan profesional segala macam, karena mungkin budget juga tinggi gitu ya segala macam. Nah, inilah yang mungkin menjadi kendala ketika kita itu salah jurusan karena kita ikut-ikutan teman-teman ya. Nah, jadi ada beberapa hal tadi yang penting buat kalian untuk memilih jurusan. Bagaimana pentingnya kita harus menerapkan kemampuan untuk memilih yang bijak ya. Jadi ada beberapa hal yang penting perlu kalian ketahui bahwa ketika kalian memilih jurusan kuliah pun tujuan kalian itu apa? Harus kalian tentukan dulu. Apakah kalian tujuan untuk mengembangkan keilmuan? Apakah tujuan kalian untuk mengembangkan karir? Ataupun yang ketiga, kalian hanya ingin mengisi waktu luang? Dan antara tiga-tiga nih, jadi kira-kira apa gitu ya. Nah, biasanya kalau orang di Indonesia itu adalah tujuan kuliah adalah untuk bekerja. Nah, ketika kalian ingin bekerja, otomatis kalian juga harus memilih jurusan yang tepat dengan perusahaan yang dibuka nanti. Nah, dengan cara apa? Karena harus bisa tanya-tanya kira-kira perusahaan ini itu membutuhkan jurusan di bidang apa gitu ya. Jurusan apa? Misal jurusan ekonomi, oke. Nanti saya mau daftar di ekonomi supaya nanti saya bisa daftar di perusahaan A, misal seperti itu. Jadi jangan sampai kalian memilih jurusan yang salah, ataupun ketika Anda bekerja melamar dengan ijazah yang sebenarnya nggak sesuai dengan jurusan kalian ketika kuliah gitu ya. Misal nih ada pegawai bank, tapi ternyata ketika dilihat ijazahnya adalah pendidikan matematika, kan nggak nyambung gitu ya. Jadi inilah yang perlu kalian ketahui bahwa pentingnya pinter-pinter dalam memilih itu kayak gitu. Nah, jadi dari beberapa hal yang telah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian bagaimana cara memilih jurusan kuliah yang tepat dengan minat dan juga bakat kalian sendiri. Terima kasih, saya Anggi. Ketemu lagi di Kitab Bisaya dengan informasi selanjutnya yang mungkin menarik. Dan juga jangan lupa untuk like dan share dan juga subscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.